warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hairul Ananda dari kelompok 8, kelas saya 04 SNJP 035. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang hukum ketenaga kerjaan. Apa itu hukum ketenaga kerjaan? Hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan buruh dengan pengusaha yang dapat diklarifikasikan ke dalam. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan penggerahan dan pendayunggunaan tenaga kerja. Dalam hal ini mengupayakan tenaga kerja agar dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat tersebut. Hukum ketenaga kerjaan menurut para ahli. Satu, yaitu menurut Soetikno, beliau berpendapat bahwa hukum ketenaga kerjaan atau hukum perburuhan merupakan peraturan hukum secara keseluruhan yang mengatur hubungan kerja yang mengakibatkan atau menyebabkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan atau perintah orang lain dan mengenai keadaan penghidupan yang secara langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. 2. Menurut Molenaar, beliau berpendapat bahwa hukum ketenaga kerjaan merupakan bagian dari hukum yang dianut dari suatu negara yang bertujuan dan pada utamanya berfungsi sebagai pengatur hubungan antara buruh dengan buruh serta antara pengusaha dengan buruh. Di sini juga ada sifat hukum ketenaga kerjaan. Sifat hukum ketenaga kerjaan dibagi menjadi 2. 1, yaitu mengatur. Ciri utama dari adanya hukum ketenaga kerjaan ialah sifat yang mengatur ditandai dengan ada aturan yang tidak sepenuhnya memaksa. Dengan kata lain, boleh dilakukan penyimpanan atas ketentuan tersebut dalam sebuah perjanjian. Sebagai contoh, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. 2. Memaksa. Dalam melaksanakan hubungan kerja, terutama dalam masalah-masalah tertentu, diperlukan campur tangan dari pemerintah. Campur tangan ini akan menjadikan hukum ketenaga kerjaan yang bersifat publik. Di sini juga ada peraturan terkait ketenaga kerjaan. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang penetapan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia maupun di luar negeri. Di sini juga ada unsur-unsur hukum ketenaga kerjaan. Unsur-unsur hukum ketenaga kerjaan dibagi menjadi 4. 1. Serangkaian aturan yang berkembang bentuk lisan maupun tulisan. 2. Mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan tersebut. 3. Adanya tingkatan pekerjaan yang pada akhirnya akan diperoleh oleh balas jasa. 4. Mengatur perlindungan pekerja maupun buruh meliputi masalah keadaan sakit dan melahirkan. Tujuan hukum ketenaga kerjaan. Tujuan hukum ketenaga kerjaan yaitu memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja
secara optimal dan maupun manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Yaitu terakhir, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan mewujudkan kesejahteraan tersebut. Sumber hukum ketenagakerjaan. Sumber hukum ketenagakerjaan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Perundang-undangan. Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR. 2. Perjanjian. Perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan karyawan juga menjadi salah satu bentuk sumber hukum pemburuhan dan ketenagakerjaan. 3. Yaitu kebiasaan. Suatu kebiasaan dianggap sebagai hukum tak tertulis ketika menjadi hal yang telah dilakukan berulang-ulang. Yang terakhir yaitu traktat. Traktat adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh dua atau beberapa negara tersebut. Penggantian hak yang harus diterima oleh pekerja apabila terjadinya PHK. 1. Yaitu uang penggantian hak yang seharusnya diterima berdasarkan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 2. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. 3. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Yang terakhir, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon atau uang penghargaan pada masa bekerja bagi yang memenuhi persyaratan tersebut. Di sini juga ada objek hukum ketenagakerjaan. Objek hukum ketenagakerjaan dibagi menjadi 3. 1. Yaitu pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau suatu imbalan dalam bentuk lainnya. Kedua, pengusaha. Pengusaha memiliki 3 pengertian. 1. Yaitu orang perseorangan atau persekutuan dan badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang kedua, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang ketiga, orang perseorangan atau persekutuan dan badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Yang terakhir yaitu organisasi buruh atau serikat bekerja. Organisasi buruh atau serikat bekerja merupakan alat utama bagi buruh atau pekerja yang berfungsi sebagai pelindung dan untuk memperjuangkan kedudukan dalam pekerja dalam memperbaiki nasibnya. Yang terakhir yaitu aspek-aspek hukum ketenagakerjaan. Aspek-aspek hukum ketenagakerjaan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Aspek hukum sebelum hubungan kerja, yaitu penetapan kerja dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, aspek hukum dalam hubungan kerja, yaitu perjanjian kerja, perlindungan kerja, atau keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Yang terakhir, aspek hukum setelah hubungan ketenagakerjaan, yaitu pemutusan hubungan kerja dan hak-hak pekerja setelah di PHK. Sekian dari saya tentang video penjelasan tentang
tentang hukum ketenagakerjaan semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.